Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang pertama dari surah Al-Baqarah. Dan insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya sampai ayat sekarang 132 ya. Nah, silakan Bu Dahilisa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya Yaqubu. Bukan Yaquba. فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الذين فلا Lakumuddina. Innallaha astafa لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim. Pada Ibrahim benar saya. Dan Ibrahim telah kami wasiatkan. Yang berwasiat Ibrahim. Ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anaknya dan juga Yakub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali kalian telah muslim. Kecuali kalian dalam keadaan, ini PO-nya wahal. Kecuali kalian dalam keadaan berserah diri, Ustaz. Muslim itu ya. Nah. Wa harfu atfin wasso fi'lun madin biha jar majrur Ibrahimu fa'il ya bani maf'ulun bihi al-ha'u mudhafun ilaihi wa harfu atfin Yaqubu itu Ma'tuf dia. Maktuf ke Ibrahim. Nah. Ya baniya, ya harfun nida. Baniya mudada. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha isim inna. Istofa fi'il madi sebagai khobar. Lakum jar majrur. Ad-dina maf'ulun bihi. Benar, Ustaz? Nah, betul. Fa harfu atfin, la harfu nahyin, tamutunna fi'lun mudhari', waw sebagai tunna sebagai fa'il. Dulu. Fala tamutunna ini kan janganlah kalian mati kan. Jadi filenya itu adalah waw yang dibuang. Fa'il waw yang dibuang. Di mana letaknya dia, Ustaz, wawnya? Jadi asalnya tamu tuna gitu kan. Kemudian ketemu dengan nun taukid. Sehingga dia dibuang wawnya. Tamu tuna. Kalau dia sekiranya domir anta, ini jadinya fala tamutanna gitu.
Oh, Ini karena domir wau, jadinya doma dia. Fala tamutunna. ya salah. Dan dia mabni kalau kayak gini. Mabni ini. Hmm. Illa harfu istisna wa harfu atfin antum mutada muslimuna khobar. Ustaz kan tadi illa istisna. Mustasnanya yang mana? Wa antum muslimun Ini semua itu. jumlahnya Oh, ya. 132. Wa hatta Ibrahimu wa Yaqubu abna'ahuma ala kabati alal Islam qailaini. Ya abna'ana innallaha ih ih ihtaro Ikhtara lakum. ikhtaro lakum hazad dini wa huwa dinu Ikhtara lakum hadad dina. ikhtaro lakum hazad dina wa huwa dinul Islam. Fala tafarraquhu. Dulu nih kalau kayak gini lihat wazannya. Fala tufariquhu. Fala tufariquhu ayyama hayatikum. Ayyama Ustaz. Ya. Ayyama hayatikum. Ayyama hayatikum. Wala ya'tikumul mauta illa wa antum alaihi. Gimana? Ibrahim apa ya? Menganjurkan. Ibrahim Mendorong. dan Yakub Mendorong. Ibrahim dan Yakub mendorong anak-anaknya atas keteguhan dalam beragama Islam. Ya, mendorong agar anak-anaknya teguh dalam beragama Islam, gitu Ustaz. Iya, nah. Keduanya berkata, ya abna'ana, wahai anak-anak kami, sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian agama ini, yaitu agama Islam. Dan janganlah kalian meninggalkannya pada hari-hari kehidupan kalian. Dan janganlah kalian kedatangan maut menikmati. Dan janganlah kalian kedatangan maut, kecuali kalian berada dalamnya. Ya, maksudnya janganlah kalian meninggal dunia gitu. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan berislam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan Ibrahim memberi wasiat kepada anaknya. Begitu pula Yakub. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama, yaitu memilih agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, lihat ya perhatian para nabi seperti Ibrahim dan juga Yakub kepada masalah agama, sehingga ya mereka berwasiat kepada anaknya agar tetap teguh di dalam Islam. Kemudian faedah yang kedua yaitu perhatian ya ayah kepada anak-anaknya, di mana mereka yang menasihati anak-anaknya agar tetap teguh di atas Islam. Ya inilah tugas dari seorang ayah, memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan pelajaran-pelajaran kepada anaknya.
agar istiqamah di atas Islam. Dia meyakini dan mengamalkannya. Kemudian ya faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ya yang namanya ayah itu dipandang usia, ya tidak pandang usia. Dalam memberikan nasihat itu tidak memandang usia. Jadi nasihat kepada anak itu tidak hanya ketika anak itu masih kecil. Bahkan ketika anak sudah dewasa, ini tetap ya orang tua itu harus senantiasa memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Karena ini diantara sikap Muslim, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Asr yang disebutkan bahwasanya diantara sifat Muslim itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman kemudian mengamalkan ya amalan yang saleh. Sudah gitu apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan mereka saling menasihati ya dalam kebenaran dan juga kesabaran. Jadi yang namanya menasihati orang lain itu merupakan perkara penting. Dan faedah lain juga bahwasanya kita jangan sampai ya hanya berani menasihati orang lain, tetapi keluarga sendiri ditinggalkan. Ya, ini pelajaran-pelajaran dari ayat itu. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Edi, silakan. Pak Edi? Halo? Iya, ayo Pak Edi. 133 Ustaz ya. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika maut datang kepada Yakub, kemudian ketika dia berkata kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelahnya? Setelah kematianku. Setelah kematianku. Mereka berkata, kami menyembah Tuhanmu, yaitu Tuhan orang tuamu, Ibrahim dan Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Dan kami berserah diri kepadanya. Am huruf istifham, kuntum ya, fi'il madhi nakis, fa'ilnya antum, isimnya antum, syuhada'a sebagai khobar daripada kuntum, id itu dhorof, hadoro fi'il madhi Yakub sebagai fa'ilnya, al-mautu dulu Yakub maf'ul bi. Oh ya. Yakub sebagai maf'ul bi, al-mautu sebagai fa'ilnya, id itu dhorof, qala fi'il madhi, li banihi jar majrur, banihi mudhof ilai, ma isim mausul, fi'il mudhari, wa al-wawu ma itu isim istifham ya. Kan dia nanya kan?
Oh Ma iya, ta'buduna min ba'di. ma itu isim istifham, ta'buduna sebagai fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya, min ba'di, min itu huruf jar, ba'di mudhaf ilaih. Qalu fi'il madhi, al-wawunya sebagai Afwan, ba'di itu bukan mudhaf ilaih. Zorob dia. oh iya, Zorob ba'di sama itu dorof dan madrufnya. Qalu itu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, na'budu fi'il madhi juga, na'budu sebagai fi'il mudhari, fa'ilnya adalah nahnu, ilahaka mudhaf ilaih, wa huruf ataf. Pak, ilahaka itu ilahanya maf'ul bi. Kafnya Oh baru iya, mudhaf. iya. Ilahaka, ilaha itu ilaha sebagai maf'ul bi, kaf sebagai mudhaf ilaih, wa huruf ataf, ilaha sebagai maf'ul bi yang kedua, Enggak, kalau ada waw gitu nggak bisa matuf. matuf ya. Aba ika mudhaf aba'a mudhaf ilaih daripada ilaha ya, Pak ya. Ka 6. ya. Ka mudhaf ilaih daripada abai, Ibrahima sebagai mudhaf ilaih juga. Bukan. Sebagai badal. Oh, sebagai badal ya, kan ya. Mm-mm. Iya. Badal ya. Wa sebagai huruf ataf, Ismailah sebagai matufnya, kemudian Ismailah ya. Wa huruf ataf, Ishaqo sebagai matufnya, ilahan wahidan. Ilahan sebagai apa ini? Ilahan matuf juga ya ke yang di depannya ya Pak ya. Bukan. Jadi apa ya? Dan ini kan artinya dan kami menyembah ilahmu dan ilahnya ayahmu Ibrahim Ismail Ishaq ilah wahida. Ini kayak maf'ul bi ya. Maf'ul bi ya. Nah. Daripada na'budu ya. Iya. Wa wahidan sebagai na'at daripada ilahan. Wa huruf ataf. Nahnu sebagai mubtada. Lahu khobarnya. Al muslimun bukan muslimuna Khobarnya juga ya. Lahu jan majrur. Ini kayaknya ilahan nggak bisa sebagai maf'ul, tapi maf'ul ini udah ada ya, ilahaka kan. Berarti dia badal dari ilahaka. Iya, badal dari ilahaka. Ilaha tadi sebagai badal daripada ilahaka yang di depannya. Nah, saya baca tafsirnya. Uktub ayyuhal yahudu ya ayyuhal yahudu. Ya kok uktub sih? Akuntum. Maaf kelihatan. Akuntum ayyuhal yahudu hadirina hina ja'al mautu yaquba idja'a jama'a abna'ahu wasa'alahum ma ta'buduna min ba'di mauti qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'aka Ibrahim wa Ismail. Ilaha abaika. Ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Wa nahnu lahu mungkodun. Khodi'una. Nah. Apakah kalian ya wahai Yahudi hadir ketika maut kematian Yakub datang? Ketika dia mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya kepada mereka, apa yang akan kalian sembah setelah
setelah kematian ini, mereka berkata, kami menyembah Tuhanmu, yaitu Tuhan bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu. Dan kami kepadanya tunduk. Khadi'una, tunduk juga ya. Ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi ketika kematian mendatangi Yakub? Ya, maksudnya ini lagi sakaratul maut ya. Idh qala li banihi, ketika Yakub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu, mereka itu anak-anaknya Yakub menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah ilahmu. Wa ilaha abaika, dan ilahnya ayah-ayahmu, nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan juga Ishak. Ilaha wahidah, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kami tunduk dan patuh kepada Tuhan tersebut, ya, kepada ilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menyindir orang-orang Yahudi, ya, karena mereka mengklaim bahwasanya ya Yakub alaihissalatu wassalam itu beragama seperti agama mereka, di mana mereka banyak sekali ya menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, begitu pula para pendahulunya, ayahnya Yakub ya, mulai dari Ishak, kemudian Ismail dan juga Ibrahim, dan para nabi seluruhnya itu membawa ya, mereka itu membawa risalah yang sama, membawa ajaran yang sama, agar mereka menyerahkan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu ajaran yang dibawa sama semua, yaitu agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan beribadah dan melarang dari kesyirikan. Meskipun memang detail syariatnya berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Tapi inti ajaran para nabi itu sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Silakan Umi Hidayah. Mana Umi Hidayah? Ya. Mana? Baik. Mungkin Ummu Farhan ya? Nggak apa-apa. Dicoba. Ayo, silakan Ummu Farhan. Coba ya Ustadz ya. Baik. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang baru. Hah? Itu adalah umat yang terdahulu. Oh, ini artinya itu adalah kisah umat yang terdahulu. Yang lalu ya. Itu adalah umat yang lalu
baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, Tilka isim isyarah, ummatun, tilka itu isim isyarah sebagai mubtada ya. isim Nah, isyarah sebagai ummatun khobar. Nah, Kod namanya harfu tahqiqin. harfu tahqiqin. Nah, Kholat firmadi. fi'il madi, laha harfu jar, laknya. Iya, laha jar majrur gitu aja. Laha jar majrur, harfu isim nafi ya. Kita dulu. Kan laha maka sebetulnya baginya apa yang mereka kerjakan, berarti kan ini laha jar majrur sebagai khabar muqaddam. Nah, maknya itu mubtada muakhar. Nah. Laha khabar muqaddam, mubtada muakhar, kasabat fi'il madi. Fa'ilnya apa? Anti ya. Taknya tak sukunnya ya. Yang mana? Taknya itu namanya ta ta'nis. Jadi kasabat itu fi'il madi, taknya ta ta'nis namanya. Waw atop, lakum jar majrur. Nah, lakum jar majrur. Sebagai mubtada juga. Sama kayak tadi, lakum jar majrur sebagai khabar muqaddam, nanti maknya isim maknya sebagai muqaddam. Kasabtum juga sama ya, Ya, sabtum fi'il madi. Fi'il madi untuk antum ya. Fa'ilnya. Ya, tumnya fa'ilnya. Fa'ilnya. Wa-nya waw ataf, la-nya nafi. La tus'aluna. Ininya ya benar, la nafi deh, nafi ya. La-nya harfu nafiyah, tus'aluna fi'il mudhari. Tus'aluna fi'il mudhari majhul ya. Fi'il mudhari majhul. Heeh. Fa'ilnya mana? Waw. Nah, bukan fa'il, tapi naibul fa'il kalau fi'ilnya majhul itu naibul fa'il. Naibul fa'ilnya waw betul. Naibul fa'ilnya waw. Amma sebagaimana? Amma jar majrur. Amma jar majrur, kanu apa Ustaz? Kanu fi'il madi naqis, wawnya sebagai isimnya. Kanu fi'il madi naqis, waw sebagai isimnya, ya'maluna fi'il mudhari. Ya, malah fi'il mudhari, wawnya fa'ilnya, jumlahnya jadi khobarnya. Nah. Baik, ya. Ayo baca tafsirnya. Tilka ummatun min islafahukum qad madat. Madat benar. Madat. Lahum a'maluhum. Lahum a'maluhum wa lakum a'malukum. Wala tusya'alu Wala tus'aluna an a'malihim. Luna an a'malahum. Wahum la yus'aluna an a'malakum. Wa kullun sayujazi bima fa'alahu. Ini kayaknya majhul deh, sayujaza jadinya. Sayujaza bima fa'alahu. Meskipun ada huruf ya-nya.
Itu kan ya-nya nggak ada titiknya, berarti dia memang bukan. Nggak ada, jadi nggak apa-apa ya. Sayujaja bima fa'aluhu. Bima fa'alahu. Fa'alahu. La yu'akhodu Ahadun bidambi ahadin. ahadun bidambin ahad. Wala yanfa'u ahadan ila imanuhu wa Watakwahu. taqwahu. Ketakwaan ya. Ya betul. Gimana, Bu? Itu umat-umat yang lalu. Dari Itu umat-umat sebelum kalian yang telah berlalu. itu umat-umat sebelum kalian yang telah berlalu. Maka untuk mereka lah. Maka untuk mereka. Untuk kalian amalan kalian. Bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Maka bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Dan tidaklah bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan tidaklah tus'alu itu wala tidak. Dan Jadi apa tidak ditanya tentang perbuatan mereka. Dan mereka bertanya tentang perbuatan mereka. Mereka pun tidak ditanya tentang perbuatan kalian. Oh, jadi mereka tidak bertanya tentang perbuatan kalian, kalian pun tidak bertanya tentang perbuatan mereka, begitu ya? Bukan bertanya, Bu, ditanya. Ditanya. Wakulun dan semua orang. Wakulun dan semua orang Setiap akan orang mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, gitu. Kulun sajazi bima fa'al. Setiap orang itu akan dibalas sesuai perbuatannya gitu. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya sendiri. Seseorang itu tidak dihukum dengan dosa orang lain. Seseorang itu tidak dihukum dengan dosa orang lain. Dan tidaklah bermanfaat. Tidaklah bagi bermanfaat seseorang dengan keimanannya dia gitu. Kecuali iman dan takwanya. Kecuali keimanan dan ketakwaannya. Baik, ya, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa fika barakallahu Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah kisah umat yang telah terdahulu. Laha ma kasabat, baginya apa yang mereka usahakan, wa lakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malu. Dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi konsep amal dalam Islam itu sangat jelas ya. Bahwa setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Sekalipun misalnya seorang anak, ayahnya seorang ulama besar dengan amalan soleh yang begitu banyak, ya. Tetapi kalau misalnya anaknya tidak menjalankan syariat Allah, tidak mau sholat, ya, tidak mau puasa, maka hubungan kekerabatan semacam ini tidak akan menyelamatkannya. Ya. Tidak akan menyelamatkannya. Karena setiap orang itu akan dibalas dengan amalannya, bukan amalan orang tuanya, amalan anaknya. Ya, meskipun ya kalau untuk anak, memang ada beberapa amalan yang apabila dengan anak, itu orang tuanya akan mendapatkan bagiannya, ya. Karena orang tua lah yang, misalnya orang tua tersebut yang mengajarkan anaknya sehingga anaknya sholat dengan pengajaran anaknya. Tentu kita menerima konsep adanya pahala yang bisa
dilimpahkan oleh orang lain. Ini namanya ya amal jariyah, amal yang pahalanya terus mengalir. Seperti dalam hadis ya, ada 3 amalan yang sekalipun seorang meninggal dunia itu tetap mengalir pahalanya, ya. Ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian sedekah jariyah, kemudian anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ya mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, kemudian diamalkan ilmu tersebut, maka sepanjang ilmu tersebut diamalkan, maka insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Apalagi kalau misalnya murid-murid kita ini mengajarkan lagi kepada murid-muridnya. Tentu ini akan ya terus-menerus mengalir ya kepada kita. Kemudian yang kedua sedekah jariyah. Misalnya ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, kita sumbangkan harta kita sedekahkan, kita wakafkan. Ini Masya Allah, sepanjang ya masjid tersebut, mahat tersebut ya berjalan, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Begitupun anak yang soleh, ya, yang mendoakan kedua orang tuanya, kemudian anaknya punya anak cucu, terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya, maka ini pun akan terus mengalir. Jadi konsep ini diterima dalam Islam. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalau seseorang ya untuk yang wajib ditinggalkan ya, maka tidak berguna syafaat dari orang tuanya atau dari anaknya ya. Misalnya seseorang itu mengaku muslim tapi tidak pernah melakukan sholat, maka ini termasuk dosa besar ya. Maka ya dia akan menerima apa yang dia perbuat. Makanya di tafsir dikatakan wa kullun sayujaza bima fa'alahu. La yu'akhadhu ahadun bi dzambi ahadin. Setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat di dunia. Dan seseorang itu tidaklah dihukum dengan dosa orang lain. Ya, setiap orang itu akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini konsep yang sangat jelas dalam Islam ya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Umida, sekarang bisa nggak? Ya, Umida. Ya, nak Ustaz. Baik, fadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasrani, kalian akan mendapat petunjuk. Katakanlah olehmu bahwa agama Ibrahim itu agama yang lurus. Dan Nabi Ibrahim, dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Al-wawu harfu atfin, qalu fi'il madi, al-wawu sebagai fa'ilnya, kunu fi'il madi nakis, atau fi'il amr ya, fi'il amr. Yang mana? Fi'il amr Ustaz. Kunu fi'il madi nakis ya Ustaz ya. Kunu tuh fi'il amr. Fi'il amr, apa? Fi'il amr al-waw sebagai fa'ilnya, hudan maf'ulun bih. Au harfu atfin. Bu, tadi harusnya bukan gitu ya Ustaz bukan ya. Fa'il ya. Isim, istilahnya isimnya. Isim dan kan, khobarnya. isim kana. Ya, ya hudan sebagai khobar kana. Au harfu atfin nasoros maktuf kepada ala hudan. Tahtadu fi'lun mudori, al-waw sebagai fa'ilnya. Kemudian kul
fi'lun amrin, kemudian fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta, bal ini harfu istidrob ya Ustadz ya? Itu malah kalau ini harfu idrob. Oh idrob ya, harfu idrob. Millata sebagai maf'ulun bih ya Ustadz ya? Millata. Katakanlah, bukan ya Ustadz ya? Millata. Bentar, sekali lagi. Apa ini Ustadz? Tiba-tiba ada nasab. Dia tiba-tiba nasab gitu ya? Iya. Jadikanlah. Ntar lihat di buku ada yang fi'il madi yang fi'il yang dibuang Ustadz. Iya, ya benar. Maf'ul bih dia benar. Maf'ul bih. Asalnya kan ini kan katakan bahkan ikutilah gitu kan. Ittabi'u millata Ibrahim kayak gitu benar. Millata maf'ul bih. Berarti maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Kemudian Ibrahima sebagai mudhofun ilaih. Hanifan sebagai naat bagi sebagai hal ya Ustadz ya. Ya, hal. Kemudian al-wawu harfu atof ma isim mausul sebagai ma nafiyah karena isim fi'il madi nakis minal musyrikina jar majrur. Kemudian tafsirnya wa qalatil yahudu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam udhulu fid dinil yahudiyati. Jangan ditafsirin Bu. Fi dinil yahudiyati. Oh ya, apaan? Udhulu fi dinil yahudiyati tajidul hidayati. Tajidul hidayata. Ya, apaan? Tajidul hidayata wa qalatin nasara lahum mislu dalika kullahum ayyuhar rasulu balil hidayatu an tattabi'a jami'an millata millata Ibrahima alladzi mala an kulli dinin batilin illa dinil haqqi wa ma kana minal musyrikina billahi ta'ala. Bangsa Yahudi berkata kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masuklah ke dalam agama Yahudi, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan berkata pula kaum Nasrani berkata kepada mereka yang semisal itu, katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, bahkan hidayah itu sesungguhnya kalian semua mengikuti kita semua, bukan kalian semua. Kita semua bahwa kita semua mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu agama yang dia malu itu menundukkan ya Ustadz, menundukkan atas semua agama yang batil kepada agama yang hak. Malah itu apa emang artinya Bu? Bukan menundukkan ya Ustadz ya. Kalau di kamus menundukkan Ustadz. Malah itu kan artinya condong ya? Condong ya. Yaitu agama yang condong ya Ustadz ya. Agama yang batil, masa gitu Ustadz? Condong itu maksudnya agama yang jauh lah gitu aja ya? Oh jauh ya. Agama yang jauh dari agama yang batil kepada agama yang hak. Dan bukanlah agama itu dan bukanlah Nabi Ibrahim itu golongan orang yang musyrik kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu
Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, yaitu orang Yahudi, kunu hudan, jadilah kalian orang Yahudi. Kunu nasara, atau jadilah kalian orang Nasara. Tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi baik orang Yahudi ataupun Nasrani mengklaim, kalau kalian mau dapat hidayah, kata orang Yahudi, jadilah orang Yahudi. Kata orang Nasrani, kalau kalian mau mendapatkan petunjuk dari Allah, maka jadilah orang Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membalas ucapan mereka ini dengan mengatakan, Qul bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan ikutilah millahnya Ibrahim, yaitu millah yang lurus, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi kalau kita mau selamat, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti agamanya Ibrahim. Ya, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukan orang yang musyrik. Bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini untuk menegaskan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim bin Nabi yang setelahnya itu berbeda dengan ajaran kalian, di mana kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Dan mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ini menjadi semacam penegasan bahwa kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mencampur agama dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu termasuk pembatal keislaman. Ya, dalam Islam kalau ada orang mengaku muslim, kemudian dia melakukan kesyirikan dengan sadar dan mengetahui konsekuensinya, maka dia bisa keluar dari Islam. Ya, maka ya faedah dari ayat ini agar kita menjauhi semua bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Karena melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menyembah selain Allah, maka kita melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kesyirikan itu dianggap kezaliman yang paling besar. Nah, selanjutnya Bu Reni ya. Ibu Siwi mau baca, Bu Siwi? Kalau baca mungkin siap-siap habis Bu Reni ya. Silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya, dan apa yang dibawa, apa yang diberikan dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan satupun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Kami berserah diri kepadanya. Qulu fi'il madhi, wawu sebagai fa'il.
amanna fi'il mudhari, na sebagai fa'il, billahi jar majrur, al-wawu harfu atfin, ma maktuf ke Allah, kemudian unzila ini fi'il madhi majhul, ilaina jar majrur, wawu harfu atfin, ma maktuf, unzila fi'il madhi majhul, ila ibrahima jar majrur, al-wawu harfu atfin, ismaila maktuf ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, ishaqa maktuf ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, yaquba maktuf ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, al-asbaqi maktuf ke Ibrahim, kemudian al-wawu harfu atfin, ma uti yang Musa. Ma di sini sebetulnya maktuf lagi ya Ustaz ya ke maktuf ya. Ke billahi tadi. Kemudian utia ini fi'il madhi majhul. Utia Musa di sini dibilangnya naibun fa'il Ustaz atau maf'ul bih? Naibul fa'il ya. Naibun fa'il ya. Musa naibun fa'il, al-wawu harfu atfin, Isa maktuf ke Musa, al-wawu harfu atfin, ma juga maktuf ke tadi billah tadi. Kemudian utia fi'il madhi majhul, an-nabiyuna sebagai naibun fa'il, mir rabbi jar majrur, him sebagai mudhaf ilaih. La harfu nafyin, nufarriqu fi'il mudhari, fa'ilnya nu, baina worof, ahadin mudhaf ilaih, minhum jar majrur, al-wawu harfu atfin, nahnu mubtada. Ya, mubtada, lahu jar majrur, muslimuna sebagai khobar ya. Tafsirnya qulu ayyuhal mu'minuna liha ula'il yahudi wan nasara saddaqana billahil wahidil ma'budi bihaq wa bima unzila ilaina minal qur'anil ladzi awhahu Allahu ila nabihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila minal suhufi ila Ibrahima wa banihi Ismaila wa Ishaqa wa ila Yaquba wal asbaqi wa humul anbiya'u min waladin Yaqub alladzina kanu fi qabaili bani Israil isnati asyarah wa ma u'ti Musa minat Taurati wa Isa minal Injili wa ma u'ti al-anbiya'i jami'an. Jangan dibilang uti tapi utia ya. Oh iya utia. Wa ma u'tiya al-anbiya jami'an min wahyi rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum fil imani wa nahnu khadi'una lillahi bi-tha'ati wal ibadati. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa ya kami beriman kepada Allah sendiri itu bahwa sebagai sesuatu kami beriman kepada Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dari Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya dan rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada apa yang diturunkan dari suhuf dari lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan kepada Nabi Yakub dan anak cucunya. Dan mereka semua adalah nabi-nabi dari anak keturunan Nabi Yakub yang mereka dulunya adalah dari kabilah-kabilah Bani Israel yang jumlahnya 12. Dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dari Taurat dan Nabi Isa dari Injil. Dan apa yang diberikan
kepada para nabi-nabi keseluruhan dari wahyu Tuhan mereka. Kami tidak membedakan satupun di antara mereka dalam perkara iman. Dan kami tunduk kepada Allah dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Oke, Naam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu berupa Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya. Ya, karena Nabi Ibrahim ini menerima suhuf ya sebagaimana Nabi Musa. Memang kalau Nabi Ibrahim sama beberapa nabi, tidak semua nabi itu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kitab diturunkan itu hanya 4, yaitu Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi selain yang diberikan kitab tersebut diberikan suhuf ya. Suhuf ini berupa lembaran-lembaran. Di antara nabi yang menerima suhuf ya berdasarkan Al-Qur'an adalah Nabi Ibrahim dan juga Musa. Ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu ya lembaran saja, tidak kitab. Namanya kitab itu kan tebal ya. Kalau suhuf itu hanya berupa lembaran-lembaran saja. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Ya, Nabi Musa diberikan Taurat, Nabi Isa diberikan Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Intinya adalah ayat terakhirnya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan ya salah satu di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menegaskan kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang mereka itu menyeru agar menyembah Allah Subhanahu anak-anak ini sebentar. Afwan ya tadi ada anak yang nangis. Baik. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan salah satu di antara mereka wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kami tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menegaskan kepada orang Yahudi dan Nasrani bahwa kita ini orang Muslim tidak seperti mereka, di mana mereka beriman kepada sebagian nabi, lalu kufur kepada sebagian yang lain. Seperti misalnya orang Yahudi, mereka hanya mau beriman kepada Musa saja. Orang Nasrani, mereka hanya mau beriman kepada Isa saja. Adapun terhadap Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman. Adapun kita orang Islam yang mengaku menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman kepada semua nabi dan rasul dan juga semua kitab yang Allah berikan kepada para nabi. Inilah keistimewaan orang Islam. Kita tidak membedakan antara satu kitab dengan kitab yang lain, antara satu nabi dengan nabi yang lain. Karena semuanya
ya merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, kitab dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim beriman kepada semua kitab yang diturunkan dan kepada semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang sangat jelas antara kita orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka beriman kepada satu nabi dan mereka kufur kepada sebagian yang lain. Ya. Nah, baik. Ya. Terakhir Bu Siwi. Silakan dicoba Bu Siwi. Ya, Ustaz. Coba. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Artinya, maka jika mereka beriman seperti yang kalian imani, sesungguhnya sesungguhnya mereka mendapatkan petunjuk. Nah. Dan apabila mereka berpaling, sesungguhnya mereka dalam permusuhan. Syikok itu ya kesesatan atau kesengsaraan ya. Oh, kesengsaraan. Fasayakfikahumullah. Maka Allah mencukupkan kepadamu. Mereka. Oh, maka Allah mencukupkan mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah. Fa harfu ataf ya Ustaz? Fa istinaf aja. In harfu syartin, amanu fi'il madi, fa'ilnya waw, nah. Bimisli jar majrur, ma-nya mudhaf ilaih. Oh, ma mudhaf ilaih. Amantum fi'il madi. Terus tumnya fa'ilnya. Kenapa Ustaz? Tumnya itu sebagai fa'il. Oh, ya, tum sebagai fa'ilnya, bihi jar majrur, faqad harfu apa tuh? Tahqiqin ihtadaw fi'il madi, Ustaz. Nah. Fa'ilnya waw ya Ustaz. Terus betul. Wa harfu atof, in tadi harfu apa tadi Ustaz? Yang in sama ya Ustaz ya? Harfu syartin. Ya, harfu syartin, tawalau fi'il madi, fa'ilnya waw, terus fa innama, harfu tahqiq juga innama Ustaz. Nah, innama itu udah sepaket, namanya adatu hasrin. Oh, adatu hasrin. Ya. Terus humnya apa tuh Ustaz? Jadinya mubtada, ya, fi jar syikokin majrur. Fasayakfikahumullah, sayakfikum itu fi'il mudhari ya Ustaz. Terus kanya kan fa-nya huruf istinaf, sinnya itu namanya huruf istiqbal ya, harful istiqbal. Karena artinya akan. Istiqbal. Oh, fasa. Terus yakfika fi'il mudhari. Yakfinya fi'il mudhari. Iya, kanya maf'ul ya Ustaz. Kafnya maf'ul bi, humnya maf'ul bi sani. Oh, humnya maf'ul sani, Allahnya fa'ilnya. Allah fa'ilnya. Nah, ya.
wa harfu syartin huwa mubtada. Huwa mubtada, betul. Ya, sami itu khobar ya, Ustaz. Al-alim naatnya. Mana? Yang alim. Dia khobar lagi. Oh, khobar lagi. Karena naat nggak bisa jadi naat bagi naat kan. Ini kan Oh. al-alim sifat ya. Iya, Jadi sifat. alim kan bukan sifatnya asami kan. Ini dua-duanya merupakan sifat Allah. Berarti asami Oh, khobar yang pertama, khobar al-alim keduanya gitu ya? Iya, nah. Iya. Baik aja. Terus fa'in amanal kufaru minal yahudi wa nasara wa ghairihim bimithli alladhi amantum bih mimma ja'a bihi ar-rasulu faqadih tadaw ilal haqqi wa in a'radu fa innama hum fi hilafin syadidin fasayakfikallahu ayyuhar rasul syarrahum wa yansuruka alaihim wa huwas sami'u Li aqwalikum. Li aqwalikum. Wa huwas sami'u li aqwalikum. Al-alim. Bi ahwalikum. Nah. Sesungguhnya maka jika orang kafir beriman dari Yahudi dan Nasrani dan selainnya seperti mereka beriman kepadanya. Nah, seperti kalian beriman. Seperti kalian beriman kepadanya. Mimaja abihi rasul. Seperti telah datang kepadanya Rasul. Faqadih tadau ilal haq. Maka mereka mendapatkan petunjuk kepada yang hak. Dan apabila mereka menolak, berpaling, sesungguhnya mereka fi hilafin syadid, di dalam hilafin syadid. Apa Ustaz? Hilafin syadid. Hilaf itu kan pertentangan yang besar. Iya. Sesungguhnya mereka dalam pertentangan yang besar. Fasayakfikallah, maka Allah mencukupkan kepadamu, wahai Rasul, syarahum wa yansurukum. Syarahum gimana Ustaz? Ya, keburukan mereka, dari keburukan mereka. Maksudnya Allah akan mencukupkan, maksudnya Allah akan membela kalian gitu ya. Dari keburukan mereka, menjaga mereka. Dari keburukan mereka dan menolongmu atas mereka. Bahwa maka dan Allah Maha mendengar perkataan mereka. Terus artinya Maha mengetahui keadaan kalian. Oh, Maha mengetahui dengan segala hal. Gitu ya, Ustaz? Dia mengetahui keadaan kalian. Ya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Maka jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk ya. Jadi justru ya, kalau memang orang Yahudi dan Nasrani ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, justru mereka yang seharusnya mengikuti kita orang Islam, ya.
Karena Islamlah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ada agama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Karena agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama yang datang sebelumnya. Apalagi ya kita tahu bahwasanya ajaran Yahudi, begitu pula Nasrani, telah banyak diubah oleh pendeta-pendeta mereka. Banyak ayat-ayat yang disembunyikan atau dihapus atau diubah isinya agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga agama yang mereka yakini itu adalah agama yang batil. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka yang enggan menyimpang, ya, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka benar-benar dalam keadaan sengsara, ya. Dalam keadaan sengsara. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupi kalian dari mereka. Maksudnya Allah akan melindungi kalian dari ya keburukan dan tipu daya orang Yahudi dan Nasrani. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kalian katakan dan Maha mengetahui keadaan-keadaan kalian. Jadi jelas sekali bahwa dalam Islam agama yang benar si Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang dulunya ya Yahudi juga Nasrani ini merupakan agama samawi. Agama yang Allah turunkan dari langit. Namun dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, maka ya agama Islam ini menyempurnakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh ada agama selain agama Islam. Ya. Baik, mungkin sampai situ materinya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ibu Siwi tadi bertanya gimana cara membedakan hud Yahudi dengan hud Nabi. Dari konteks kalimatnya ya. Kan kita nggak mungkin nerjemahin waqalu kunu hudan aw nasara. Kan nggak mungkin kita terjemahkan jadilah kalian Nabi Hud atau Nasrani. Nggak mungkin. Jadi memang dalam menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab, kita harus paham yang namanya siyaqul kalam. Konteks kalimatnya, sedang bicara tentang apa. Ya. Dengan mengetahui konteks kalimatnya, kita akan tahu ya maknanya itu seputar apa. Ya. Karena kalau kita nggak paham konteksnya, lagi bicara temanya tentang apa, ya nanti kita nggak sulit memahaminya. Karena terkadang ada satu kata yang maknanya itu berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Makanya penting sekali untuk memahami ya teks yang kita baca ini konteksnya sedang membicarakan tentang apa. Jadi itu cara membedakan Hud yang maknanya Nabi Hud dengan Hud yang maknanya adalah Yahudi. Ya. Demikian. Saya mungkin sampai sini ya pelajaran kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.